khususnya Pen Brothers sendiri, saya selalu ngomong, kita ini adalah motonya Clothing the World with Indonesia Heart. Kenapa kita nggak tambah Safe Clothing the World with Indonesia Heart? Kita berjumpa lagi di The Ultimate Talks dalam episode Prepare to Exit, persembahan dari Forbes Indonesia dan Oppo Find X2 Series. Kali ini kita akan belajar, kita akan menggali inspirasi dari seorang entrepreneur, dari seorang vice CEO, dari seorang perempuan yang tangguh dan juga inspiratif, yang merupakan Vice Chief Executive Officer PT Pan Brothers Tbk, Ibu Ana Patricia Sutanto. Ibu Ana, apa kabar Bu? Baik, Pak. Bu Ana, menarik untuk melihat perjalanan Ibu. Saya baca dari banyak artikel Bu Ana. Ibu memulai setelah pulang dari US industri kayu lapis begitu. Kemudian menjadi tekstil dan besar sampai dengan saat ini. Bagaimana awal mulanya sebenarnya dari industri kayu lapis, membantu bisnis ayah, kemudian sekarang menjadi perusahaan tekstil yang terbesar di Indonesia dalam hal ekspor? Ya, jadi mungkin saya mulai sedikit dengan kisah hidup saya ya. I'm not supposed to actually fokus di dunia baik kayu lapis maupun tekstil. Karena background saya kan sebenarnya kimia teknik, mimpi saya sebagai biotechnologist, scientist. Tapi kebetulan tahun 1991 ayah saya waktu visit ke Amerika kena heavy stroke. So waktu itu terus saya memberi keputusan kepada diri saya sendiri bahwa saya akan balik ke Indonesia dan membantu ayah saya di bisnisnya. Karena kebetulan saya anak kedua dari 4 bersaudara. Dan kakak saya tidak minat, kakak saya perempuan tidak minat di bisnis ayah saya. Saya dari dulu selalu minat, tapi karena saya perempuan, keluarga nganggep nggak cocok di bisnis kayu. Waktu itu terus saya ambil keputusan untuk mempercepat studi saya. Saya mulai sebenarnya di USC Kimia Teknik itu di fall 1990, sekitar bulan Agustus tahun 1990. Tapi terus saya percepat, jadi saya lulus Desember 1992 dengan gelar Kimia Teknik dengan minor Finance. Saya pikir saya waktu itu cukup, terus kembali ke Indonesia untuk ceritanya ini menggantikan ayah sebagai presidir PT Kayu Lapis Indonesia. Tapi kebetulan waktu itu paman saya yang juga partner ayah saya kurang berkenan. Karena dianggapnya saya ini perempuan, terus kedua saya ini baru, saya ini masih muda, kurang pengalaman dan sebagainya. Nah dari situ memang kelihatannya paman saya kurang berkenan. Akhirnya saya melanjutkan Master Business Administration di Loyola Marymount untuk memperdalam ilmu saya mengenai bisnis. Karena background saya kan engineer, terus saya memperdalam MBA-nya di bisnis. Setelah kembali, kelihatannya om saya tetap tidak berkenan, bukan berarti karena pendidikan dan pengalaman, karena dia kurang berkenan saya di sana. Terus saya sebenarnya waktu itu di tahun 96 ingin langsung bekerja sebagai profesional, karena saya anggap saya punya title, dan saya ya nggak bego-bego amat, kenapa saya nggak kerja profesional di luar seperti orang lain kan. Baru mau apply dan sebagainya, paman saya dari Batik Keris, Keris Group namanya Pak Handiman, ngomong, kamu ikut saya 6 bulan, saya lagi mau akuisisi PT Pan Brothers, bagaimana kamu jadi tim saya, leader team untuk due diligence. Lah, waktu saya menjadi leader team, saya jatuh cinta kedua kalinya. Yang pertama kan kayu, kedua kalinya dengan bisnis ini, garment dan tekstil. Waktu itu integrated, waktu Pan Brothers pertama kali diambil alih oleh konsorsium Keris Group, Argo maupun Sariwana waktu itu bertiga. Nah dari situ terus saya menapak memang. Pan Brothers waktu itu kecil Pak, karena kebetulan Pan Brothers Tbk sendiri waktu itu hanya kurang lebih 12 juta US dollar, orangnya juga nggak banyak. Kalau Pan Brothers Garment-nya waktu itu orangnya less than 2,000 people. Tapi saya jatuh cinta karena ini adalah suatu kreasi anak bangsa ya, made in Indonesia. Jadi memang tahun 97 pada saat di take over oleh konsorsium, kita menapak dari nothing menjadi something. Memang titik baliknya adalah di tahun 2000
pada saat saya memutuskan bahwa saya bukan hanya menjadi profesional tapi menjadi partner. Dan saat itu memang dari Grace Group sudah nggak ada, sudah deploy sahamnya di 2002, dari Argo juga sudah memisahkan, spinningnya diambil bisnisnya. Jadi hanya Penbridges hanya benar-benar garment dan textile. Nah di situ memang saya bicara sama almarhum Pak Bambang dan diberi kesempatan untuk menjadi equal partner. Jadi dari dasar 2010 saya menjadi equal partner sampai 2019 end of year kita membukukan 666 juta US dan kita mempekerjakan 38.000 karyawan per Desember 2019. Bu Ana, kalau saya melihat perjalanan Ibu yang sangat menarik, Ibu nampaknya akrab dengan yang namanya penolakan. Ibu akrab dengan yang namanya orang lain tidak berkenan begitu. Dan saya melihat di beberapa artikel selalu paman yang tidak berkenan atau dikatakan industri kayu lapis bukan untuk perempuan, ini justru malah menjadi your driving force gitu. Apa pelajaran yang paling berharga, Bu? Dari penolakan, dari orang nggak berkenan, dari Anda diremehkan? Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Soalnya justru vitamin hidup saya adalah dari penolakan. Ya, kalau saya lihat dari perjalanan hidup, when you actually frame it, actually yes, you are right. Tanpa ada penolakan itu, memang drive saya adalah biasa-biasa. Dengan adanya penolakan itu untuk saya, let's not talk, let's just do it. So just do it is the key for me to actually drive myself every day, every morning to exceed and to excel beyond what other people think. Karena percuma ya pintar ngomong, tapi kalau di lapangan kita nggak bisa eksekusi sesuai dengan ekspektasi orang, mereka akan selalu meremehkan. Ini menarik, Bu. Di saat banyak industri lain yang turun dan hampir kolaps begitu, Penbrothers saya dengar di kuartal 1 2020 malah naik 7% sekian year on year. Dan performa di tahun 2018-2019 juga baik begitu. Sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 ini, seperti apa sih performa dari Penbrothers? Ya, jadi sebelum pandemi COVID selalu kita di akhir tahun sebelumnya itu selalu ada forecast dengan seluruh pembeli kita. Forecast kita tuh antara 12 sampai 18 bulan, terus fix order kita tuh antara 3 sampai 6 bulan ke depan, fixed order atau confirm order. Nah dari dasar COVID-19 ini, sebenarnya COVID-19 yang terjadi di global itu kan terjadi sejak pertengahan Februari. Sehingga sebenarnya buyer-buyer juga udah mulai warningin ke kita bahwa quarter 2 mereka akan lebih soft, tapi mereka tetap solid di quarter 1 yang sudah di-confirm oleh mereka. Mengapa Penbrothers tidak ada terjadi cancellation dengan para buyer ini di bulan Maret, Pak? Kalau Januari Februari kan terhadap Indonesia belum terefek. Disebabkan karena brand-brand yang di working together dengan Penbrothers ini adalah brand yang sustainable brand, dan kebetulan kita juga seluruh pabrik kita adalah compliance based. Jadi memang dari dasar itu semua pembeli juga ingin komitmen dari mereka diberikan yang terbaik kepada kita yang compliance vendor. Sehingga Januari sampai Maret kita tidak terjadi efek karena COVID-19. Nah, dan year to year memang kita proyeksinya seperti itu, bahwa year to year antara 2019 ke 2020 annually malah kita forecast kita naik 15% sebelum pandemi COVID-19. Ya, tapi kalau quarterly memang quarter pertama selalu yang paling soft, sehingga naiknya tuh antara 5 sampai 10% maksimum. Year to year ya, antara quarter 1 2019 versus quarter 1 2020. Kalau misalnya kita melihat, Bu, Penbrothers di awal-awal 12 juta US dollar per tahun, kemudian naik di tahun 2018 saja 600 juta US dollar lebih untuk penjualan begitu. Apa rahasianya sehingga seorang Anne dan tim bisa menaikkan omset penjualan ini ratusan kali lipat? Kita ini Penbrothers selalu workingnya as a team. Kalau Bapak lihat logo yang dari jaket yang saya pakai ini, jaket yang diberikan tiap kali kita ada raker, itu ada IPEN, ada Penbrothers dan sebagainya. IPEN is our culture. What is the meaning of IPEN sebenarnya? I love pen, itu konteks kita.
Tapi I itu ada hubungannya sama integritas. Kita percaya bahwa kita akan selalu dipercaya oleh seluruh supply chain kita, seluruh stakeholders kita, seluruh shareholders kita kalau integritas kita intact. P itu singkatan dari passion sebenarnya. Kenapa? Karena kita nganggap bahwa garment ini adalah vicious cycle business because we are doing fast fashion, we are doing performance, we are also doing a lot of supply chain program dari tekstilnya sampai kepada delivery of the goods. Jadi kita nothing can go wrong. Jadi we have to be very passionate with what we do. Ya, padahal kan moodnya 38.000 orang itu kan up and down. But if we are passionate, kita bisa jaga konsistensi dari ritme kerja. Next adalah attractive. Proposition yang kita berikan kepada seluruh stakeholders kita, seluruh supply chain kita adalah service kita bukan hanya berupa produk yang kualitas, tapi juga service dalam arti pra-operations sama after delivery kita selalu set up dengan suatu komitmen. Komitmennya of course ada standar, ada bilateral agreement antara kita dengan vendors atau kita dengan brands. Ya, itu yang kita proposition attractive. Last but not least adalah nationalism. And is our nationalism. Our nationalism adalah our motto ya. Our motto is actually clothing the world with Indonesia heart. Walaupun kita ini banyak suku, banyak ras, banyak agama, kita juga employ berbagai expat. Kita semua ingin mengadaptasi Pancasila. Karena Pancasila untuk saya adalah sangat bagus. Dari faith, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sampai ke gotong royong. Ya, sampai juga ada keadilan, fair treatment. Jadi untuk kita proposition yang diberikan dalam IPEN itu udah komplit dalam bentuk satu, untuk bagaimana teamwork kita ini bekerja. Mereka perlu ada integritas, mereka perlu ada passion, mereka perlu fokus kepada attractiveness atau nilai tambah, dan mereka harus fokus bahwa bekerja sama itu perlu ada satu fundamental values, dan kebetulan fundamental values yang kita canangkan dari 7 tahun yang lalu adalah Pancasila. Bu Ana, kalau misalnya kita melihat sebenarnya dengan di tengah-tengah pandemi COVID ini ya, potensi industri garment Indonesia ini sejauh apa nantinya, Bu? Ini sebenarnya harus kita sama-sama holding hands ya, karena kita harus perlu policy G2G yang baik dengan seluruh negara. Bukan hanya dengan US, tapi juga dengan Europe, juga dengan Australia, Asia Pasifik secara general, Middle East, Afrika, dan sebagainya. Kenapa G2G itu penting? Karena penduduk dunia itu ada kurang lebih 7, sekian billion. Ya 7, sekian billion, GDP mungkin tahun ini secara dunia tidak akan bertambah. Karena dengan pandemi COVID mungkin malah mengkeret atau minus. Cuma kan tetap semua orang tidak memakai virtual clothes. Walaupun mereka di dalam rumah pun mereka tidak mungkin nude. Mereka akan memakai baju. Ya, dalam hal ini kan kita perlu cater understanding apa yang diperlukan oleh masing-masing negara dan apa yang proposition Indonesia bisa berikan kepada masing-masing negara itu. Karena negara itu sendiri kan punya industri dalam negerinya. Ya, jadi proposition G2G ini selalu kita beri input kepada pemerintah Indonesia, Kemendak kita, Kemenlu kita, juga dengan seluruh ITPC dunia, apa sih yang kita punya di Indonesia dan nilai value added apa yang menurut Anda punya. Apa Bu Ana? Very simple. Yang dimiliki oleh kita ini adalah suatu proposition bahwa Indonesia adalah democratic country, compliance based. Jadi kita proposition ini sangat diminati oleh negara-negara advance bahwa kalau sourcing dari Indonesia mereka aman terhadap black campaign misalnya. Bahwa mereka tidak terjadi fair labor treatment atau terjadi forced labor, child labor, itu nggak mungkin terjadi di Indonesia karena Indonesia juga negara demokrasi. Yang kita pikir merupakan kelemahan itu sebenarnya menjadi strength point dari Indonesia, dan ini selalu yang kita dengung-dengungkan kepada dunia bahwa if you source from Indonesia, there's no such thing as child labor and forced labor, but there is fair treatment because the democracy in Indonesia memastikan kita akan melakukan itu di industri ini. Itu satu. Yang kedua adalah proposition dari sisi desain atau art atau dari sisi kemampuan kita di sintetis atau polyester base atau biodegradable base. Ini kita bisa proposition karena kebetulan kita memang ahli di bidang ini.
Dan sekarang kan rata-rata dunia memerlukan performance wear. Indonesia ini bisa advance di sini karena kita memang garmentnya ini juga cukup advance dibanding misalnya negara-negara dunia ketiga atau development country yang lain. Quality di Indonesia tuh diakui dunia. Bu Ana, saya juga sudah berbicara atau berdiskusi dengan banyak CEO terkait dengan halangan-halangan untuk kita bisa reap the market, untuk kita bisa misalnya berjaya di pasar dunia begitu. Salah satunya adalah soal regulasi, birokrasi, kemudian juga mungkin ada ego sektoral begitu. Ibu berpikiran hal yang sama? Tergantung Pak. Sekali lagi kan Bapak tadi sampaikan ke saya bahwa saya kata-kata menyerah itu nggak ada di kamus saya. Kata-katanya tuh selalu fight on, ya. Jadi memang terhadap regulator atau terhadap instansi tertentu yang menurut saya lambat dan harus dipercepat, itu saya pakai cara-cara tertentu untuk mempercepat. Cara tertentunya positif ya. Biasanya kita terus drill, jadi datengin, teleponin, WA-in, ya. Udah gitu kita kasih konteks sebenarnya supaya mempercepat apa sih yang diperlukan oleh mereka. Misalnya dari sisi formalitasnya, dari sisi faktanya, dari sisi juga nih loh, kalau kita nggak cepet, saingan kita negara lain seperti ini. Kalau kita nggak lebih cepat, kita bisa ketinggalan dan ini mempengaruhi misalnya export growth kita. Ini akan mempengaruhi nilai tambah dari Indonesia. Nah, dengan terus-menerus kita drill, lama-lama juga terjadi dan ya perlu waktu ya, perlu kesabaran. Tapi kalau kita gigih, itu semua juga semua mendengar dan jalan sih. Ini menarik ya, saya baru ngobrol dengan Ibu 15 menit, saya bisa merasakan your passion dan juga your perseverance sama Ibu yang kayaknya pantang menyerah, nggak ada kata menyerah dan semuanya dilihat dari sisi positif. Tapi terkait dengan pandemi COVID ini, seberapa jauh dampaknya bagi Pan Brothers, Bu? Oke, kalau dipikir-pikir Pak, sebelum pandemi COVID-19, ya, pada saat kita mau melakukan e-registration atau OSS, setengah mati. Tapi setelah COVID-19, semuanya cepat, semuanya berjalan smooth. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu pada saat PSBB tanpa adanya dan kita tidak boleh ketemu atau bertemu, itu otomatis yang paling jalan adalah dengan virtual atau dengan e-registration, e-declaration, e-everything. Jadi without the system kan nggak jalan, ya. Nah, aneh tapi nyata semua perizinan jadi cepat karena memang dengan orang tuh kan terbantu. Ya kita nggak usah ketemu, nggak usah ngabisin waktu ketemu, terus udah gitu dengan suatu platform dan sistem yang benar, sebenarnya semua dokumen yang kita masukkan juga bisa di proofread oleh sistem, sehingga kan dengan mudah yang authorized, tim yang authorized juga cepat kan. Nah ini walaupun industri kita misalnya down, kita jadi tahu proposition atau composition apa yang tepat untuk industri kita tuangkan dalam negeri maupun luar negeri. Ya saya nggak ngomong hanya dalam konteks Pan Brothers Pak, lebih luas kepada seluruh member tekstil dan garment. Khususnya Pan Brothers sendiri, saya selalu ngomong kita ini adalah motonya clothing the world with Indonesia Heart. Kenapa kita nggak tambah safe clothing the world with Indonesia Heart? Jadi kita propositionnya juga apa yang kita produksi itu membuat orang aman, safe, sehingga mereka bisa tetap beraktivitas di luar secara aman. Bukan hanya dari sisi produksi masker misalnya, tapi juga produksi-produksi lain yang seperti jackets yang antivirus atau apa supaya orang juga merasa aman. Kan orang kan parnonya beda-beda, tapi dengan mereka diberi APD yang cukup, itu mereka bisa bertransaksi secara normal. Dengan new normal ini mereka bisa menjalani hidup secara lebih normal. Ya, ini yang moto ini yang kita selalu dengung-dengungkan di dalam Pan Brothers dan kepada asosiasi tekstil, kepada seluruh member selalu saya ngomong, kita jangan cuma bisa minta, kita harus kasih ide kita, kasih kontribusi kita dalam bentuk produk, kasih juga pemikiran kepada semua orang bahwa kita ini bukan hanya tergantung, tapi kita juga bisa memberi. Baik, Bu Ana, kalau misalnya ini saya membaca data dari McKinsey, 1.400 perusahaan fashion global akan turun omsetnya sampai dengan 40%.
80% malah mengalami kesulitan keuangan, sebagian diprediksi tutup begitu. Kalau misalnya tadi Ibu mengatakan kuartal 1 itu memang belum terlalu pengaruh karena di global Februari pertengahan. Kuartal 2 dari proyeksi atau dari forecast nanti akan terjadi koreksi berapa banyak Bu dari penjualan? Apakah tetap naik, stabil, ataukah Anda melihat ada penurunan nanti di kuartal 2? Kuartal 2 kita tetap ada increase Pak. Ini bukan hanya forecast tapi dari pro forma. Karena kebetulan kita sudah tahu bahwa kuartal 2 ini akan lebih soft. Kita tidak ada cancellation, yang ada delay. Jadi kemarin bulan April itu mereka delay di Mei sama Juni. Tapi saya waktu itu cuma berpikirnya begini, kepada seluruh tim di Penn Brothers saya bilang begini, PSBB atau lockdown ini akan memberi aroma bahwa dunia akan membeli kurang sekali garment. Ya, selain garment memang banyak yang lain, tapi fokus saya adalah garment dan tekstil. Tapi saya bilang kalau kita ini tepat bahwa kita itu pivoting untuk PPE, ya kita bisa duo antara APD dengan PPE itu APD ya, APD dengan global brands. Dan ini memang nyata fakta terjadi di Penn Brothers. Jadi memang sejak bulan Maret kita produksi cloth mask. Ya, udah gitu kita juga produksi reusable hazmat. Nah, paling besar kita produksi itu nanti Bapak lihat di Juni untuk hazmat, dan di Mei kemarin juga sangat besar. Speaking of which, kita juga sampai beberapa hari libur tertentu terpaksa kita harus ganti hari atau forsake untuk tetap jalan dengan komitmen kita untuk tetap deliver on time baik global brands maupun hazmat. Dan kebetulan memang di awal Mei karena dunia sudah kasih schedule-nya kurang lebih approximately kapan mereka membuka diri, banyak brand kita yang kembali kepada inventory level mereka, ternyata inventory mereka low, sehingga mereka malah minta dipercepat sekarang. Bu, tapi kita sanggupnya baru Mei dan Juni. Bu Ana, ini menarik. Sekarang produksi APD juga semakin meningkat begitu dari Penn Brothers. Saya ingin tahu seberapa besar produksi APD mulai dari baju hazmat, mulai dari masker, dan apakah ini bisa mengcompensate Bu dari loss yang terjadi di kuartal 2? Bukan hanya kuartal 2 Pak, tapi juga the whole year kita planningnya akan produksi sekitar 100 juta US dollar APD atau masker, itu total combine sekitar seperti itu. Karena kita juga kebetulan bulan Mei kemarin adalah official supplier dari BNPB, kita ditunjuk sebagai official supplier BNPB Puskris, pusat krisis, dan kita sudah deliver the goods on time bulan Mei yang lalu. Nah ini ke depan ini saya baru dapat juga komitmen dari pemerintah bahwa latas untuk ekspor disposable hazmat sudah dibuka, sehingga selain masker yang kita juga sudah ekspor di bulan April yang lalu, kita juga berhasil ekspor, nanti diperbolehkan untuk ekspor APD yang disposable. Kalau yang lalu-lalu kita udah dapat rekomendasi yang reusable, tapi sekarang kita juga bisa supply yang disposable. Dan ini kita sudah banyak inquiry dari negara lain. Begitu ini dibuka, saya rasa tinggal waktunya kita untuk ekspor juga selain di supply ke Indonesia. Ini bisa compensate untuk loss yang dialami atau malah justru malah untung kurang dari lebih sini seperti Bu? Itu. Jadi kita bisa stick kepada performance-nya kita di 2020 untuk sales-nya Pak. Jadi kita kan planningnya memang sales di 2020 ini kurang lebih akan naik 15% dibanding tahun lalu. Ya. Wow, ini artinya justru malah peran dari Penn Brothers selain dibutuhkan untuk memproduksi, ini justru malah juga menguntungkan perusahaan juga ya Bu? Ya otomatis Pak, komitmennya dari kita kan adalah the passion to do this clothing. Nah clothing kan nggak terbatas hanya di produksi for clothes like pada umumnya. Prinsipnya kita juga tidak menambah capex. Kalau untuk isolation gown atau protection hazmat suit itu kita bisa pakai seluruh mesin-mesin kita yang ada, dan kita hanya
perubahan layout sedikit-sedikit, tidak signifikan lah untuk capex-nya. Sehingga kita otomatis begitu diminta juga oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi order hazmat, ya kita deliver the commitments gitu. Apa saran Bu Ana untuk pengusaha teman-teman di luar sana yang terseok-seok, tidak seberuntung Pan Brothers di tahun 2020 yang justru malah bisa memenuhi target penjualan ataupun revenue? Apa saran Ibu untuk mereka yang terseok-seok di luar sana? Fight on, never give up. Because selama kita hidup, mendingan kita all out, kita fight on, kita fokus di konsistensi kita fokus di endurance sama persistensi kita. Pasti at the end of the tunnel there's always light, always. Oke. Ini adalah 2 pertanyaan terakhir saya, Bu. Pertanyaan pertama, saya pengen tahu soal otomatisasi. Tadi Anda mengatakan untuk otomatisasi dari perizinan dan lain sebagainya, II itu justru malah memudahkan, mempercepat. Tapi otomatisasi sendiri dalam Pan Brothers, ini blessing in disguise seperti apa yang kemudian mengubah otomatisasi internal di Pan Brothers? Ya, jadi Bapak kan tahu bahwa seluruh pabrik itu perlu menjalankan strict COVID-19 ya protokol. Social distance lah, salah satunya social distance. Dengan labor intensive industry, kita perlu ada shift. Dulu kita minta jadi 2 shift sulit terhadap pekerja kita karena dianggap tidak perlu. Ya, jadi dengan adanya shift, yang 1 shift kita buat 2 shift, sekarang kita malah ada 4 grup 3 shift karena kita kan kebetulan memang ordernya lagi benar-benar full. Kita perlu memang punya otomisasi and digitalization. Kenapa? Karena dengan kita otomisasi sama digitalization, konsistensi dari kualitas, konsistensi dari ritme, proses produksi kita itu terjaga. Ya, karena saya harus ngomong belak-belakan bahwa middle management kita, cara kontrolnya kan berbeda-beda. Ya, sehingga dengan adanya otomisasi dan digitalization yang sudah ada di Pan Brothers, kita bisa memastikan bahwa ritme dan konsistensi dari proses produksi kita untuk menjaga kualitas dan menjaga output di Pan Brothers itu terjaga. Walaupun kita sampai 3 shift atau 4 grup itu. Ya, itu yang menyebabkan kita terus-menerus bisa menjaga produktivitas dan efisiensi kita. Tanpa itu kita nggak ada benchmark, Pak. Nah, digitalization dan automation itu bisa mempermudah kita membenchmark transisi ini. Kalau dipikir-pikir kan 1 shift dibuat jadi 2 shift itu bukan segampang pokoknya tinggal kita belah 2 nanti masuknya bagaimana, bukan. Ini kan termasuk proses produksinya juga harus konsisten. Inilah yang menyebabkan kenapa kualitas itu juga menjadi concern utama dan brand-brand besar Uniqlo, H&M, kemudian Adidas dan banyak brand lain mempercayakan kepada Pan Brothers. Oke, Bu, ini ngomong-ngomong, Ibu juga ada bisnis perkebunan kelapa sawit, kakao, furnitur, aksesori rumah. Ini ngatur waktunya gimana, Bu? Masing-masing perusahaan kan ada timnya, Pak. Jadi saya tuh sebenarnya orang selalu nganggap saya one man show. I'm not. I like to delegate so much karena saya tuh selalu percaya bahwa orang itu mortal. Jadi orang tuh, saya juga bisa sakit, saya juga bisa almarhum ya. Jadi saya selalu ingin semuanya tuh didelegasi. Saya selalu ingin semua orang tahu supaya kalau sampai saya amit-amit ada apa-apa, sustainability dari seluruh company itu ada. Nah, delegasi itu sudah terjadi sejak lama. Sebenarnya tiap kali kita form business unit, itu selalu delegasinya itu terjadi. Hanya COVID-19 ini membuat saya sedikit lebih repot karena memang dinamika atau agility dari tiap-tiap tim di dalam seluruh company saya ini kan berbeda-beda. Ada tim yang very agile. Tanpa diminta, cuma dikasih satu arahan sudah dijalankan sesuai tepat waktu. Ada tim yang kurang agile. Nah, tim yang kurang agile ini kita perlu dampingi sehingga mereka bisa juga on track, on spot, dan on time. Ya, ini tingkat agility tiap orang kan beda, tiap tim beda, tiap kelompok beda. Ini COVID-19 menyebabkan kita sedikit lebih repot di situ aja, memastikan fine tuning
supaya semuanya sinkron. Bu Ana, seorang Ana mengubah Penn Brothers menjadi perusahaan yang begitu besar dan dihormati, dari hanya 12 juta US dollar per tahun jadi 600 juta US dollar per tahun penjualannya. Belum lagi Anda juga seorang ibu, Anda juga punya perusahaan-perusahaan banyak yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Have you achieved your ultimate achievement, Bu? That's a very, very good question. Pokoknya gini Pak, satisfaction is not something that I aim. Content is something that I aim. Konten dalam arti contentment ini tergantung dari tiap orang, tiap individu, very subjective. Tapi content and sustainability is something that I aim. Dengan kata lain begini Pak, saya selalu happy every day. Itu yang perlu kita achieve. Karena kalau satisfaction itu kan short. Kalau konten itu lebih broad. Ya. Nah, sustainability kenapa? Supaya saya nggak worry on future. Pertanyaan terakhir saya, Bu. Dalam 5-10 tahun ke depan, Ibu Ana, Penn Brothers, ultimate achievement-nya akan seperti apa? My thinking is in the next 20 years, Penn Brothers aim is to be the largest clothing manufacturing in the world. I know a lot of people said, you can base di Indonesia, masa bisa? Ya, let's see. I got that challenge and I love that challenge because tanpa di challenge malah saya drive-nya jadi kurang. But I believe in the existence of Made in Indonesia. Karena my roots are Indonesian. Kalau kita ngomong kita cinta Indonesia, kita harus deliver the Indonesian commitment, bukan cuma sekedar asbun ngomong aku cinta Indonesia, tapi benar-benar aku komit terhadap Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu all out Pak, karena nggak semua orang pandangannya sama, banyak agenda-agenda yang lain. Tapi kalau agenda kita murni, yaitu clothing the world with Indonesia heart and to be one of the best out of Indonesia. So we can deliver the Indonesia commitment by doing the clothing the world itu. Itu pandangan saya. Entah itu melalui brand, sustainable brand, entah itu directly to the customer melalui marketplace. That's something that we want to aim and achieve globally ya Pak. Bukan hanya di satu negara tertentu atau satu kontinen tertentu. Oke, Ibu Ana Patricia Sutanto, terima kasih atas waktu dan inspirasinya di The Ultimate Talks, Bu. Terima kasih banyak, salam sehat dan salam sejahtera, fight on behalf of Penn Brothers. Thank you. Terima kasih Bu Ana. Yo, thank you Mas Rodi. Itu tadi di Ultimate Talks kali ini, terima kasih atas kebersamaannya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.